Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang Santai bersama saya, Septri Anggraini, CPNS BNN Kabupaten Ogan Ilir. Nah, saat ini saya nggak cuma sendiri nih, ada dua sahabat kita yang menemani. Ada dari BNNK Kuantan Siginggi dan BNNP Bengkulu. Halo Bang Togu, halo Mbak Lili. Halo, Halo. selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Apa nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah, luar biasa. Kabar baik. Tetap semangat ya. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbincang-bincang santai membahas wajah pelayanan publik saat ini dan apa saja yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang abdi negara atau pegawai negeri sipil, tidak terlepas dari tugas utamanya yaitu sebagai pelayan publik, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak terlepas juga pelayanan publik ini menyangkut mengenai birokrasi atau sistem yang digunakan dalam melayani aspirasi masyarakat mulai dari kependudukan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini ada sebuah artikel nih buat teman-teman untuk kita review bersama-sama, mungkin bisa kita kuliti, kita ulik mengenai berita di The Jakarta Post tahun 2014. Ada satu statement yang mengatakan bahwasanya Indonesian public services have long been infamous for their low performance, vulnerability to political intervention, endemic corruption, inefficiency. Atau bisa kita artikan pelayanan publik sudah lama terkenal karena kinerjanya yang rendah, kerentanan terhadap politik intervensi, korupsi endemik, dan inefisiensi. Kayaknya itu adalah semua masalah yang menyangkut buruknya pelayanan publik di Indonesia ini. Oke, langsung saja Bang Togu, kira-kira apa sih pendapatnya mengenai statement ini? Menurut saya gini sih ya Mbak ya, buruknya pelayanan publik itu ya tidak lepas dari tanggapan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam hal ini ya sebagai penerima pelayanan. Pemenuhan terhadap kepentingan publik sudah seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan tersebut, agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap apa yang kita berikan kepada mereka. Namun menurut saya ada beberapa faktor yang mendasari penyebab buruknya pelayanan publik ini. Menurut saya ya salah satunya adalah sistem pelayanan publik tersebut. Nah, sistem pada saat ini menurut saya masih belum tertata begitu jelas gitu. Salah satu contohnya nih, bisa kita lihat dari batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang tidak transparan. Secara tidak sadar itu mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kalau menurut saya sih penyebabnya ada di sistemnya sih Mbak. Nah, udah kita dapat pandangan dari Bang Togu. Ayo sekarang kita ke Mbak Lili. Gimana nih Mbak Lili, menurut pendapat Mbak Lili statement yang tadi udah saya kasih? Oke, saya coba jawab ya. Tadi statementnya layanan publik Indonesia telah lama terkenal karena kinerja rendah, terus rentan terhadap intervensi politik, korupsi, sama inefisiensi gitu ya. Dan ini artikel yang udah lama ya Sis ya, tahun 2014. Iya. Iya, artikel lama aja tahun 2014, berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya. Itu aja bilangnya telah lama terkenal, ditambah tahun sekarang. Berarti udah sejak dulu kita tuh emang harusnya prihatin dengan kondisi saat ini. Layanan publik itu dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah kita malah memberikan hal yang mungkin masih mengecewakan masyarakat gitu ya. Nah, tapi biar gimana pun kita nggak bisa tutup mata, Mbak. Karena kalau boleh jujur, misalnya nih kita bicara kinerja yang rendah. Saya nggak tahu ya, Mbak sama Abang pernah ngalamin atau enggak. Tapi kalau saya sendiri sih dulu pernah ngerasain sih gimana pelayanan mereka. Waktu itu saya datang ke salah satu instansi, mau minta sebuah pelayanan lah ya. Nanti kalau saya sebutin ketahuan lagi instansi apa gitu ya. Dari awal kita datang aja udah jutek, mukanya udah nggak bersahabat. Jadi gimana sih kita kalau ketemu orang, kalau dianya aja udah mukanya udah nggak enak gitu kan, pasti kita pun ngerasa, ih ini kenapa ya? Padahal kan kita datang baik-baik, kita senyum, permisi ibu, mohon maaf ini bla 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 gitu kan, kita mau nyampein keperluan kita. Mukanya jutek, nggak bersahabat, ketus. Jadi gimana ya? Sedangkan yang bisa memberikan pelayanan hanya mereka.
Jadi kita merasa kayak yang ya mentang-mentang kita yang butuh, tapi kok diperlakukan yang gitu-gitu banget kayak gitu kan. Itu pengalaman saya. Memang nggak bisa nutup mata. Memang saya pun pernah mengalami yang seperti itu, walaupun tidak semuanya. Ini hanya oknum sih. Tapi kan tetap aja walaupun ini oknum, karena mereka pelayan masyarakat, memberikan pelayanan publik, pasti menjadi cerminan potret ini loh kinerjanya pelayan publik kita di negara kita kayak gitu kan. Lalu ada masalah juga di kerentanan terhadap intervensi politik. Nah, ini kan sangat disayangkan ya. Padahal ASN itu dituntut untuk bebas dari intervensi politik, harus netral. Setahu saya ada netralitas ASN kayak gitu ya. Nah, tapi ini kita juga nggak bisa bilang nggak ada, karena apalagi ini setelah lama dikenal, berarti memang sejak dulu sudah ada nih kecenderungan ASN itu ikut terjun dalam perpolitikan, walaupun dia mungkin tidak jadi politikusnya, tapi mungkin ada hal-hal yang dia ikut andil bagian kayak gitu, yang seharusnya tidak boleh. Kalau korupsi, waduh, ini masalah yang udah berat ya. Kalau kita bicara korupsi, sudah banyak diberitakan, memang kasus korupsi kita wow gitu ya, cukup mencoreng nama baik Indonesia gitu kan. Korupsi yang terakhir kemarin, apalagi dana bansos, itu aja bisa dikorupsi kayak gitu kan. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Korupsi ini mulai dari pungli, itu pungli udah masuk korupsi kan ya. Kalau bicara korupsi dari pungli aja, itu udah korupsi. Belum lagi korupsi waktu, dalam artian harusnya kerja jam berapa, malah datang jam berapa. Nanti belum jam kerja pulang udah pada ngilang. Itu yang pernah saya lihat sih. Dan inefisiensi. Nah, balik lagi ya, sekali lagi saya bilang kita memang nggak bisa nutup mata, karena memang banyak masyarakat yang berpendapat seperti itu, dan saya pun pernah melihat yang seperti itu. Jadi memang artikel ini kayaknya seolah-olah kayak kayak merefleksikan ini loh yang terjadi. Ini yang artikel ini seolah kayak menyuarakan apa yang selama ini kita rasakan gitu. Menurut saya gitu sih, Mbak. Dari pandangan Bang Togu dan Mbak Lili tadi, bisa saya ambil kesimpulan ya Mbak, berarti kalau menurut Bang Togu itu pelayan publik itu memiliki sistem yang buruk, dan Mbak Lili tadi mengenai aspek korupsi, intervensi politik, dan inefisiensi sehingga menyebabkan korupsi, sehingga menyebabkan buruknya pelayanan publik. Jadi politik intervensi, korupsi, inefisiensi merupakan suatu keterkaitan ya, begitu, yang menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik yang ada di Indonesia. Misalkan nih, contohnya pejabat yang bisa dikatakan seperti gubernur atau wali kota melakukan lelang jabatan. Nah, pastinya dalam lelang jabatan tersebut akan ada kesepakatan di antara pejabat dan calon yang akan mengisi posisi di birokrasi. Sehingga dalam menjalankan tugas di birokrasi, melayani masyarakat, tidak berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat, melainkan kepentingan diri sendiri dan akan berdampak pada buruknya pelayanan publik. Nah, selanjutnya ada data nih dari survei e-Government Development Index. Indonesia sekarang berada di peringkat 88 dari 198 negara yang disurvei oleh PBB. Sedangkan di daerah ASEAN, Asia Tenggara, Indonesia sekarang berada di peringkat 3 terbawah. Selain itu, data dari Indonesian Competitiveness Rank tahun 2020 mengatakan bahwasanya peringkat Indonesia menjadi peringkat 50, padahal pada tahun sebelumnya itu berada di peringkat 40. Nah, survei ini dilakukan menggunakan beberapa aspek. Salah satu aspek penilaiannya adalah birokrasi pemerintah atau kelembagaan pemerintah, yang mengindikasikan sejauh mana lembaga pemerintah memberikan kemampuan pelayanan yang baik, berorientasi kepada pelanggan atau publik, minimnya korupsi, atau berorientasi pada kerangka hukum yang jelas. Menurut Abang dan Mbak Lilis, kira-kira apa sih yang menyebabkan peringkat Indonesia itu masih rendah di kancah dunia? Sekarang kita ke Mbak Lili. Oke, kok bisa ya kita
rankingnya rendah gitu ya, padahal kita punya SDM yang kita negara besar lah Mbak Septri ya, bisa dikatakan kita negara besar, populasi penduduknya banyak, istilahnya ya kekayaan alamnya melimpah, dan banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita unggulkan dari Indonesia. Tapi kok giliran masalah ini, kenapa kita rendah, bahkan sempat menurun ya. Kalau menurut saya, ini bisa jadi balik ke ke lemahnya sistem kita bisa. Bagaimana pemerintah kita meregulasi e-government ini. Kan kita udah zaman berkembang nih, tuntutan perkembangan teknologi, kita udah masuk revolusi industri nih, 4.0 kan, yang mana memang semuanya sekarang udah serba internet, serba online kayak gitu. Jadi pemerintahan pun udah elektronik e-government. Nah, kita bisa peringkatnya di bawah, bisa jadi karena satu tadi ya, masalah regulasinya yang belum begitu mapan lah, katakan belum begitu kuat. Terus mungkin kesiapan dari SDM kita sendiri itu belum memadai. Baik itu mungkin pengetahuannya, keahliannya, atau budaya kerja kita yang belum siap dengan perubahan ini. Kita yang terbiasa dengan manual gitu ya, tiba-tiba harus serba online, serba elektronik, mungkin agak kagok gitu ya. Jadi gagap teknologi, makanya kita kayak nggak bisa bersaing kayak negara luar. Negara luar begitu udah ada perubahan sistem ke elektronik, mereka mungkin lebih siap. Nah, kita sebaliknya, SDM kita mungkin belum siap. Belum siap dalam artian apa? Mungkin mereka belum siap dengan perubahan, pengetahuan yang kayak kurang, atau keahliannya yang perlu diasah lagi, atau memang hal lain sebagainya lah. Lalu itu tadi, dan didukung dengan mungkin regulasi dari pemerintah kita yang belum kuat, belum mapan untuk mendukung implementasi e-government. Kayaknya menurut saya gitu deh, Mbak. Jadi menurut Mbak Lili itu ada kesiapan dari SDM-nya dan kesiapan dari sistem dalam birokrasi itu sendiri, Mbak ya, ketika ingin menjalankan e-government di keadaan revolusi industri 4.0 ini. Mengingat juga kita kan sekarang masa pandemi COVID ya, apa-apa serba internet, apa-apa serba daring. Jadi memang harus dituntut kesiapsiagaan dari setiap instansi pemerintah dalam mendukung pelayanan publik itu menggunakan jaringan internet yang terhubung secara luas. Itu kalau mau dilihat, sebelumnya saya pernah membaca tentang jenis pelayanan publik di Korea ya. Jadi setiap penduduk Korea itu memiliki KTP yang terhubung dengan, yang terintegrasi dengan catatan kepolisian, kependudukan, asuransi, kesehatan, akun tabungan, dan sebagainya. Itu kan sudah termasuk pengefektifan ya. Maksudnya untuk satu kartu itu sudah banyak yang bisa dilakukan dengan satu kartu itu. Melihat kembali di Indonesia, kita itu wacananya kemarin udah dapat KTP yang dilengkapi dengan chip. Tapi sekarang kita lihat dalam birokrasi kita sendiri pun apa-apa yang kalau mau berurusan harus mengumpulkan fotokopi KTP. Jadi untuk apa ya? Nah, itu jadi menjadi satu yang harus kita perhatikan nih, bahwasanya Indonesia ini masih banyak PR yang harus dilakukan dalam menghadapi tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan masyarakat ini. Iya. Selanjutnya nih, bagaimana sih? Ya, bentar Mbak. Makanya ini tadi kita katakan inefisiensi tadi. Hal yang kayak gini nih, katanya iktp, tapi ternyata masih ngumpulin fotokopi KTP. Itu ngapain coba ya kan? Harusnya cukup input nomor induk aja harusnya udah connect kemana-mana dong ya harusnya. Iya, benar sekali Mbak. Nah, ini malahan terkadang dengan adanya e-government, revolusi industri yang menuntut kita untuk melakukan serba internet, serba daring, ketika SDM-nya belum siap, maka akan menimbulkan inefisiensi tadi, Mbak ya. Jadi seolah-olah kegiatan tersebut merupakan pemborosan dan meningkatkan beban negara. Jadi menurut Bang Togu, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Silakan Bang Togu. Ya baik, saya setuju sih menurut pendapat Mbak Lili dan Mbak Septri ini. Nah kalau kita bicara soal e-government, menurut saya salah satu kuncinya yang terpenting itu adalah transformasi digital kita, kesiapan SDM kita, pengetahuannya, keahliannya, maupun budaya kerja. Ya, seperti yang dikatakan Mbak Lili tadi lah. Nah, peningkatan kualitas SDM, menurut saya salah satu kunci penting dalam mewujudkan transformasi digital tersebut, sehingga ASN di Indonesia ini
dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya dalam memberikan pelayanan publik. Itu sih Mbak menurut saya. Nah, saya setuju nih dengan pendapatnya Bro Togu. Memang kuncinya itu adalah kita ada transformasi digital. Jadi ada perubahan ya transformasi ini. Gimana transformasinya kalau menurut saya? Kalau boleh nambahin ya, izin Bro Togu ya. Kalau mau nambahin, misalnya kita meningkatkan kesiapan SDM nih, mulai dari mau belajar dulu deh gitu kan. Dari awalnya kita manual, serba ke online, serba elektronik, kita mau belajar, menambah pengetahuan kita, meningkatkan keahlian kita, ikut pelatihan, terus kita harus mulai melek teknologi, mau nggak mau loh ya tuntutan zaman. Terus, dan tadi kita juga saya tadi sempat nyampein ya, kenapa kita rankingnya rendah, karena budaya kerja bangsa kita yang belum terbiasa dengan sistem online. Nah, kalau bicara ini sebenarnya kita nggak adil ya terhadap pemerintah. Pemerintah pun sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sudah mulai berbenah gitu ya. Misalnya kayak tadi kita sempat bahas ya, si Sepri ya, masalah IKTP. Pemerintah udah berinovasi nih, pakai IKTP, walaupun masih beberapa urusan itu masih pakai fotokopiannya kayak gitu kan. Tapi seenggaknya ya, ini udah lumayan lah. Kita untuk beberapa hal, beberapa urusan, ketika orang minta nomor KTP, udah keluar sih data kita. Terus pemerintah juga udah mulai memberikan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi kita nggak yang mesti kesana kemari lagi gitu ya. Sebenarnya udah ada sih pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah. Udah ada pemangkasan alur yang dulunya panjang banget. Sekarang udah lebih ringkas melalui pelayanan satu pintu tadi. Itu sih menurut saya tambahan dari saya, Mbak. Wah, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bang Togu dan Mbak Lili tadi. Ada juga yang menyangkut tentang transformasi digital. Seperti kita ketahui, transformasi digital itu bisa mengurangi korupsi loh, karena memotong rantai birokrasi yang panjang, alur yang tidak digunakan ketika orang datang ke suatu pelayanan publik dan berekspektasi bahwasanya pelayanan yang akan dia dapatkan itu selesainya lama, maka akan banyak memberikan uang pelicin kalau bahasa kitanya ya. Itu sehingga dengan adanya transformasi digital dari apa-apa yang serba manual menjadi yang serba digital itu dapat mengurangi korupsi dan inefisiensi dalam melakukan pelayanan publik. Nah, selain itu juga tadi ada bahasan tentang pelayanan publik yang dilakukan dengan pelayanan terpadu satu pintu. Salah satu contoh nyata dari pemerintah kita saat ini adalah digalakkannya pelayanan publik melalui mall pelayanan publik. Itu terdapat pada Peraturan Kementerian Reformasi dan Birokrasi nomor 23 tahun 2007. Benar kata Mbak Lili tadi, ketika kita akan mengurus sesuatu untuk menerima pelayanan publik, ketika adanya mall pelayanan publik atau pelayanan satu pintu tadi, kita hanya berada di satu tempat untuk melakukan banyak pelayanan, untuk mengurus banyak hal, untuk mengurus banyak perizinan. Itu. Nah, apa saja yang sudah ada di negara kita saat ini? Begitu kondisi pelayanan publiknya, sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, kita nih sebagai ASN, sebagai CPNS ya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik tersebut? Kira-kira boleh diminta pendapatnya dari Bro Togu? Ya boleh Mbak. Kalau menurut saya ya Mbak ya, kita sebagai CPNS ini yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pelayanan publik ini ya kita harus profesional, ya salah satunya dengan cara menerapkan nilai-nilai aneka yang telah kita pelajari selama distance learning kemarin ya. Contoh nih, kita sebagai ASN harus berakuntabilitas, yaitu kita bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Terus kita juga harus nasionalisme, beretika, berkomitmen, dan tentu anti korupsi. Menurut saya ya, apabila kita bisa mengamalkan nilai aneka ini semua, besar harapan perubahan Indonesia ini akan semakin cepat terwujud. Dan tentunya pelayanan publik yang akan kita berikan akan dipandang atau ibaratnya masyarakat menerima dengan baik dan memberikan pandangan positif kepada kita seorang ASN sebagai pelayan publik. Itu sih Mbak menurut saya. Nah, itu tadi pandangan dari Bang Togu ya. Sekarang dari perspektif Mbak Lili gimana nih? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN ini untuk meningkatkan pelayanan publik? Oke, sebenarnya kalau
pendapat saya tuh nggak beda jauh sama Bang Togu ya. Saya setuju banget dengan pendapatnya Bang Togu tadi. Kenapa? Tapi yang perlu saya tekankan adalah memang tadi Bang Togu bilang bicara penerapan nilai aneka. Saya setuju banget. Aku harus punya akuntabilitas, nasionalisme, beretika, menjunjung tinggi komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, sebelum itu diterapkan, alangkah baiknya kita selaku ASN, CPNS gitu ya, harus punya kesadaran diri untuk menerapkan nilai-nilai ini tadi. Jangan sekedar kita bicara, oh aku udah belajar nih aneka gini, tapi kita sendiri, kita cuma belajar tapi tanpa mengilhami, tanpa menerapkan itu ke diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus selain sadar tentang nilai-nilai aneka, kita juga harus mengingat tugas, pokok, dan fungsi kita, peran kita selaku ASN itu seperti apa. Jadi kalau kita udah menyadari sepenuhnya tentang posisi kita dan menerapkan nilai-nilai aneka ini tadi, ya pasti dong pelayanan publik kita pasti terwujud, kepuasan publik pasti akan tercapai juga. Jadi kita bisa ikut membantu berkontribusi dalam perwujudan cita-cita nasional bangsa kita itu sendiri, kayak gitu. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita kali ini. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan, walaupun banyak tantangan dalam membangun negeri, merubah citra dalam birokrasi, memberi pelayanan terbaik untuk bangsa ini, tekad kami tidak akan pernah mati, berubah dari diri sendiri, yakin bahwa kita mampu memperbaiki semua ini. Sekarang, bukan tentang bisa atau tidaknya, melainkan saya mau berkontribusi dalam memajukan negeri. Baiklah teman-teman sekalian, saya Septri Anggraini bersama Bang Togu dan Mbak Lili pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.